Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend buat kita. Hari ini adalah Sabtu 6 Juni 2026, Sabtu para imam. Kita berdoa bagi para imam agar mereka selalu 3S, sehat, setia, dan hidup suci. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang bersemangat miskin, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu ada seorang bapak datang menjumpai saya. Penampilannya keren sekali. Pakai gelang besar, pakai jas lengkap dengan dasi. Bawa tas jinjing gaya profesional muda. Lalu saya bertanya kepada bapak ini, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Saya kira bapak ini mau konsultasi. Ternyata ia malah menawarkan saya untuk ikut program asuransi investasi. Tertipu penampilan saya ya. Maka saya katakan kepadanya, "Bapak, minta maaf. Saya sudah ikut asuransi investasi yang lain. Namanya asuransi gereja. Programnya bekerja sama dengan Roh Kudus dan ownernya Tuhan Yesus. Ini investasinya kerajaan Allah, Pak." Ya kan? Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, ada pepatah Latin yang mengatakan non multa sed multum, yang artinya bukan soal kuantitas atau berapa banyak jumlahnya, namun yang terpenting mutunya, kualitasnya. Firman Tuhan hari ini rasanya pas sekali dengan pepatah ini. Yesus dalam pengajarannya menyampaikan kritiknya terhadap para ahli Taurat. Mengapa Yesus mengkritik mereka? Karena mereka berlaku munafik. Suka jalan-jalan memakai jubah panjang. Suka menerima penghormatan di pasar. Suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka malah mencaplok rumah janda-janda dengan mengelabui orang dengan doa yang panjang. Orang yang demikian sibuk dengan urusan yang lahiriah, yang luaran, yang casingnya saja. Apa yang tampil di depan dan yang ada di dalam berbeda. Tampak seolah-olah baik, namun tidaklah demikian. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, berbeda sekali dengan seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser, yang nilainya cuma 1 duit. Yesus berkata, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan.
Sebab orang-orang itu memberi dari kelimpahan, tetapi janda miskin itu memberi dari kekurangan. Bahkan semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya, ia berikan bagi Allah. Pemberian janda miskin ini adalah pemberian tidak bernilai. Bukan karena nilainya, bukan karena berapa banyak jumlahnya, melainkan karena seluruh dirinya ia persembahkan bagi Tuhan. Relasi yang sungguh sangat dalam, karena janda miskin ini mau menggantungkan seluruh hidupnya untuk mengandalkan Tuhan. Kontras sekali dengan para ahli Taurat yang munafik itu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan bukan prestasi, bukan banyaknya asuransi yang kita ikuti, ataupun investasi-investasi yang kita punyai. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah bagaimana relasi kita dengannya. Apakah kita sungguh menaruh iman, percaya, dan takwa kita pada Tuhan? Selamat bermenung. Happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.